Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Keberadaan Malang Creative Center yang di Kota Malang diharapkan mampu menjadi wadah bagi pengembangan berbagai industri kreatif yang ada di Kota Malang. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan hal tersebut saat berdiskusi bersama pelaku industri kreatif di Malang. Jerry berpendapat keberadaan MCC ini merupakan fasilitas dari pemerintah kota yang harus dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. MCC menjadi tempat bagi berbagai aktivitas industri kreatif untuk memperkuat ekosistem yang ada. Kementerian Perdagangan membuka pintu untuk berkolaborasi bersama Pemkot Malang dan pelaku industri terutama untuk mendorong ekspor produk kreatif Indonesia ke luar negeri. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menilai keberadaan Malang Creative Center merupakan tempat yang sangat bagus untuk mengembangkan ekosistem industri kreatif di Kota Malang. MCC diharapkan menjadi tempat berkumpulnya pelaku industri kreatif untuk melakukan produksi, promosi, hingga bertemu dengan pembeli dari berbagai daerah. Kementerian Perdagangan membuka pintu untuk mendukung para pelaku industri kreatif Malang bersama dengan pemerintah kota. Potensi-potensi ekonomi kreatif, produk digital seperti game online, animasi, itu sudah merambah ke dunia internasional. Ya, tentunya kami dari Kemenag siap untuk mendukung, siap untuk mensupport, ya, dan tentunya sinergi yang dibangun antara kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pusat akan terus kami tingkatkan. Pak, keberadaan MCC sendiri Pak untuk memperkuat. Saya pikir luar biasa ya, ini bentuk integrasi antara komunitas masyarakat dan juga bagian-bagian ekonomi kreatif yang juga difasilitasi oleh pemerintah kota. Jadi saya pikir adalah langkah yang baik dari pemerintah Malang ya, semoga ini bisa terus dipertahankan dan semakin ditingkatkan partisipasi warga. Pelaku industri kreatif di Kota Malang dapat memanfaatkan akses dan program yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan untuk mempromosikan produknya hingga luar negeri. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan Kementerian Perdagangan memiliki program untuk melakukan business matching, pelatihan ekspor hingga promosi ke berbagai pameran kelas dunia. Jerry mengaku siap memfasilitasi pelaku industri kreatif di Malang yang ingin melakukan promosi dan pameran hingga ke luar negeri. Dukungan ini nantinya akan dikoordinasikan dengan pemerintah kota agar pelaku industri kreatif yang akan tampil dalam promosi dan pameran sudah terseleksi dengan baik dari berbagai aspek. Industri kreatif di Kota Malang dapat melakukan promosi dan pameran hingga luar negeri dengan dukungan dari Kementerian Perdagangan. Saat ini, Kementerian Perdagangan memiliki program untuk membantu pelaku UKM melalui kegiatan business matching, promosi hingga partisipasi dalam berbagai pameran di luar negeri. Kementerian Perdagangan membuka peluang bagi pelaku industri kreatif di Malang untuk terlibat dalam program tersebut. Dengan program ini, diharapkan pelaku industri di Kota Malang dapat meningkatkan skala usaha dan pasarnya agar dapat naik kelas. Program tersebut nantinya akan dikoordinasikan dengan pemerintah Kota Malang untuk melakukan kurasi terhadap pelaku industri kreatif yang sudah memenuhi persyaratan. Saya pikir adalah langkah yang baik dari pemerintah Malang ya, semoga ini bisa terus dipertahankan dan semakin ditingkatkan partisipasi warga. Bentuk dukungan terdekat Pak mungkin dari Kemendag ke MCC. Pokoknya tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi ya, yang salah satu yang menanyakan soal BPJB ya, kita akan siap memberikan akses kepada business matching, NTPC, Anda tentunya untuk membuka business matching lebih intensif.
Keberadaan Malang Creative Center diharapkan dapat mewujudkan impian Kota Malang dapat mengekspor produk game dan aplikasi ke berbagai negara. Wali Kota Malang Sutiaji mengaku sudah mendapat tawaran dari Kementerian Perdagangan dan lainnya yang akan membantu hal tersebut. Saat ini Sutiaji berupaya agar keberadaan MCC dapat dimanfaatkan sebagai maksimal bagi pelaku industri kreatif agar produk dan jasa mereka dapat terpantau dengan lebih baik. Untuk tahap selanjutnya, Sutiaji mengaku sudah berkomunikasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM yang akan melakukan inkubasi dan Kementerian Perdagangan yang akan membantu untuk promosi dan ekspor produk game dan aplikasi. Keberadaan industri game, animasi, dan aplikasi yang ada di Kota Malang ditargetkan dapat menjadi komoditas ekspor produk industri kreatif luar negeri. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Kota Malang aktif untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Malang Creative Center sebagai wadah bagi para pelaku industri kreatif. Selain itu, pemerintah Kota Malang juga aktif untuk menjalin komunikasi dengan berbagai kementerian seperti Kementerian Koperasi dan UKM untuk inkubasi bagi pelaku industri kreatif. Kementerian Perdagangan untuk dukungan promosi dan ekspor, serta Kemenparekraf. Itu nanti kan ini dalam rangka untuk mengaktifkan ya, sebelum nanti kami berharap memang Presiden bisa meresmikan. Ya, walaupun kemarin sebenarnya ada 3 kementerian sudah, tapi nilai getarannya harapan kami lebih tinggi lagi, ya, sehingga nanti nilai tawarnya atau gemanya semakin getar. Kolaborasi apa Pak yang mungkin yang sudah ditawarkan dari kementerian? Macam-macam tadi, salah satu diantaranya selama ini kan ekspor untuk game ya, untuk aplikasi, untuk animasi kan belum bisa secara masif. Harapan kami nanti semakin tinggi. Termasuk ekspor-ekspor yang lain kan pintunya nanti di Kementerian Perdagangan. Itu bahasnya kami bidik dengan Kementerian Koperasi ya, dan UMKM, masalah pendanaan dan seterusnya. Terus dengan ekonomi, dengan Parekraf, tentu karena ini subsektornya ada 17 subsektor ya, itu dengan leading sektornya di Kementerian Parekraf. Ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Parekraf, ada Kementerian Ekonomi Koperasi, Koperasi UMKM, dan dengan BUMN ya, karena talenta-talenta kita juga banyak diperlukan oleh perusahaan-perusahaan. Peran perempuan dalam ranah domestik seringkali berujung pada lemahnya daya tawar perempuan. Dosen Fakultas Hukum UB, Dr. Dia Al-Uyun, melihat hal ini sebagai sesuatu yang memerlukan perubahan. Dalam berbagai hal, peran domestik perempuan membuat mereka tidak mendapatkan hak yang sesuai dengan peran dan kontribusinya. Daya tawar untuk mendapatkan penghasilan layak, pekerjaan yang sesuai saat ini masih jauh dari harapan. Dia berharap dengan momen Hari Women's Day, semua pihak terutama pemerintah dan DPR melihat kembali peran perempuan yang membutuhkan payung hukum melalui undang-undang agar mendapat perlindungan atas kontribusi peran domestiknya. Peran domestik perempuan saat ini masih dipandang sebelah mata, sehingga berujung pada lemahnya daya tawar perempuan untuk mendapatkan haknya. Dalam berbagai kejadian, pekerja perempuan masih belum mendapatkan penghasilan yang layak serta mendapat pemenuhan atas berbagai hak lainnya. Melihat kondisi tersebut, para aktivis perempuan menuntut kepada pemerintah dan DPR agar melindungi perempuan melalui instrumen undang-undang. Saat ini, beberapa undang-undang yang diharapkan seperti RUU, PPRT masih belum disahkan sejak 19 tahun lalu diajukan. Dengan undang-undang tersebut, diharapkan peran perempuan mendapat payung hukum yang memadai untuk meningkatkan daya tawar mereka. Perempuan di dalam kehidupan ini seringkali kemudian didomestifikasi ya. Jadi didomestifikasi itu peran perempuan sering sekali dilabelkan dengan kerja-kerja domestik, dengan kerja-kerja rumah tangga. Dan kemudian ketika mereka melakukan kerja-kerja rumah tangga, seringkali mereka tidak punya bargaining position ketika mereka menyuarakan atau memiliki hak-hak gitu loh. Yang paling sederhana aja hak untuk mendapatkan pengupahan yang layak misalnya, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang dia kehendaki itu tidak memiliki bargaining di sana.
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT saat ini masih belum disahkan oleh DPR. RUU ini sudah hampir 20 tahun lalu diajukan sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja perempuan. Dosen FHUB dan aktivis perempuan Malang mendesak agar anggota DPR segera mengesahkan RUU tersebut sebagai perlindungan negara terhadap keberadaan PRT. Mereka meminta agar PRT menjadi bagian dari pekerjaan formal yang diakui dan dilindungi oleh negara. Saat ini menurut dia, keberadaan PRT masih dianggap sebagai sektor informal yang tidak memiliki payung hukum sehingga tidak sepenuhnya mendapatkan hak atas jerih payah mereka. Perlindungan pekerja rumah tangga melalui payung hukum undang-undang saat ini belum tersedia. Hal ini terjadi karena rancangan undang-undang perlindungan PRT yang diajukan ke DPR masih belum disahkan. RUU ini sudah diajukan sejak 20 tahun lalu sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Selain itu, melalui UU tersebut diharapkan pekerja rumah tangga dapat menjadi pekerjaan formal yang memiliki hak sesuai dengan bobot pekerjaannya. Saat ini aktivis perempuan bersama elemen sipil lain berupaya agar RUU tersebut kembali dibahas dan segera disahkan oleh DPR agar pekerja perempuan mendapatkan jaminan payung hukum yang memadai. Perempuan di dalam kehidupan ini seringkali kemudian didomestifikasi ya. Jadi didomestifikasi itu peran perempuan sering sekali dilabelkan dengan kerja-kerja domestik, dengan kerja-kerja rumah tangga. Dan kemudian ketika mereka melakukan kerja-kerja rumah tangga, seringkali mereka tidak punya bargaining position ketika mereka menyuarakan atau memiliki hak-hak gitu loh. Yang paling sederhana aja hak untuk mendapatkan pengupahan yang layak misalnya, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang dia kehendaki itu tidak memiliki bargaining di sana. Bank Syariah Indonesia mendorong agar pelaku UKM dapat memenuhi 3 kriteria, yaitu halal, digital, dan global. Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi BSN Region Surabaya, Arif Budiman. Kepada ratusan mahasiswa Universitas Brawijaya, Arif mengatakan saat ini sesuai dengan kebijakan pemerintah, BSI membantu melakukan inkubasi kepada UKM agar dapat menjadi industri yang halal, digital, dan berorientasi global. Langkah ini dilakukan dengan melakukan inkubasi melalui program Talenta Wirausaha dengan target 7.000 peserta dari 15 kota besar di Indonesia. Pelaku UKM di Indonesia diharapkan dapat memenuhi 3 kriteria, yaitu halal, digital, dan global. 3 kriteria ini diharapkan agar produk UKM Indonesia dapat menjadi raja di Indonesia dan negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah meminta kepada BUMN untuk melakukan inkubasi dan pendampingan kepada pelaku UKM Indonesia. Program tersebut diterjemahkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan menggandeng berbagai perguruan tinggi termasuk Universitas Brawijaya dalam program Talenta Wirausaha. Program inkubasi ini membidik mahasiswa menjadi job creator yang mampu mensejahterakan masyarakat. Dalam rangka menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh Presiden RI, salah satunya BSI diharapkan dapat mendukung segmen usaha mikro, kecil, dan menengah, go halal, go digital, dan go global. Amanah inilah yang menjadi salah satu spirit BSI untuk terus menjalankan program kewirausahaan, salah satunya melalui program Talenta Wirausaha BSI. Program Talenta Wirausaha BSI merupakan program inkubator bagi para wirausahawan muda dan muslimpreneur untuk membangun dan meningkatkan kapasitas usahanya sehingga mampu tumbuh dengan baik, bankable, dan diharapkan mampu membuka lapangan pekerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Santri pondok pesantren diharapkan tidak hanya menekuni ilmu agama, namun juga terjun menjadi pengusaha agar dapat berkontribusi mensejahterakan masyarakat. Untuk menuju hal tersebut, Bank Syariah Indonesia melalui program Talenta Wirausaha memiliki kategori santri. Arif Budiman, Deputi BSI Region Surabaya menjelaskan, keberadaan pondok pesantren dengan ratusan ribu santri merupakan potensi dalam bidang wirausaha. Melalui program khusus bagi santri tersebut, diharapkan akan muncul santri yang mumpuni dalam ilmu agama sekaligus pengusaha tangguh. Para santri tersebut akan diikutkan dalam program inkubasi secara intensif agar nantinya dapat memiliki peran lebih dalam kancah perekonomian nasional. Keberadaan santri saat ini tidak hanya menekuni ilmu agama, namun juga diharapkan menjadi pelaku ekonomi. Melalui program inkubasi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia, para santri mendapatkan kategori tersendiri. Program untuk para santri ini merupakan terobosan maju agar para santri memiliki bekal dan jejaring dalam berwirausaha. Diharapkan dalam masa yang akan datang, para santri tersebut tidak hanya menjadi tokoh agama dalam masyarakat, namun juga pelaku usaha yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ya, tahun ini Talenta Wirausaha BSI memiliki 4 kategori, di antaranya kategori pemula, kategori rintisan, kategori berdaya, dan yang terakhir adalah kategori santri. Kategori santri dipilih seiring dengan komitmen perseroan atau BSI mewujudkan untuk mendorong Islamic ecosystem secara menyeluruh, salah satunya pengembangan ekonomi syariah berbasis klaster pesantren. Sebagai negara muslim terbesar, Indonesia jangan sampai hanya dijadikan pasar, sekedar menjadi konsumen, tapi harus mampu berperan membentuk banyak muslimpreneur baru, termasuk santripreneur pesantren sebagai produsen yang mampu memproduksi produk yang unggul tentunya dengan prinsip syariah. Besaran angka inflasi yang terjadi di Jawa Timur tidak lepas dari andil beberapa komoditas yang menjadi acuan. Kepala Badan Pusat Statistik Jatim, Dadang Hardiawan, merilis terdapat 10 komoditi yang menyumbang inflasi di Jawa Timur pada bulan Februari. 10 komoditas tersebut didominasi oleh produk makanan minuman yang terdiri dari bawang merah, mangga, biskuit, bawang putih, dan cabai rawit. Sedangkan 5 komoditas lainnya adalah gulai, kue basah, beras, rokok, dan harga potong rambut. Barang kebutuhan rumah tangga masih menjadi penyumbang dominan bagi inflasi di Jawa Timur. Melalui rilis bulanan, Badan Pusat Statistik merilis 10 komoditas yang menjadi penyumbang inflasi. Produk makanan atau kebutuhan rumah tangga yang terbesar menyumbang inflasi adalah bawang merah, disusul oleh mangga, bawang putih, dan cabai rawit. Keempat komoditas ini merupakan kebutuhan sehari-hari yang banyak dikonsumsi oleh rumah tangga. Upaya kemandirian pangan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat menghasilkan swasembada produk tersebut untuk menekan angka inflasi. Dengan kenaikan sebesar 3,02% dan andilnya terhadap inflasi sebesar 0,12%. Kemudian ada rokok kretek dengan persentase kenaikan harga sebesar 2,28% dan andilnya sebesar 0,03%. Kemudian untuk bawang merah dengan persentase kenaikan harga sebesar 10,41% dan andilnya 0,03%. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairudisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.